Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Chan Salta 68. Kita berbagi ya. Kita sekarang akan menemui seorang guru TPQ, Ete Nur Hayati, yang tiap hari selalu menunggu murid-muridnya untuk belajar mengaji. Sekarang kita temui dia. Assalamualaikum Teh Udo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali channel kami menemui Ete ya, tentang bagaimana TPQ Harapan Bunda. Harapan Bunda adalah itu nama Pondok Iqra Teh ya. Nama TPQ-nya. Karena sekarang kita akan bertanya, semasa COVID-19 ini apa yang Ete rasakan di dalam TPQ ini Teh? Atau ada nggak yang Ete rasakan dalam COVID ini, muridnya atau cara belajarnya atau bagaimana lah gitu Teh? Coba Teh terangkan Teh. Maaf Teh, lebih baik kita berbahasa Indonesia aja karena dunia maya akan melihat. Mudah-mudahan orang-orang rantau, yang orang kampung kita yang dirantau akan tahu bagaimana sebenarnya Pondok Iqra Harapan Bunda nih Teh. Kalau sebelum COVID datang, anak-anak banyak datang belajar mengaji. Ya. Titik bangga, titik senang. Kalaupun hari sudah agak berangsur senja, namun semangat Etik tidak akan luntur. Ya. Mengingat anak-anak dan cucu-cucu Etik sangat berambisi untuk pandai membaca. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mereka itu diantarkan oleh mama atau bundanya. Oh, atau bundanya. Sekarang kenapa Teh? Biasanya sering saya lewat di sini, selalu orang tuanya tuh menungguin anaknya gitu. Apa nggak bosan orang tuanya, atau memang Ete yang mengharuskan orang tuanya tetap di TPQ TPA ini Teh? Begini, kalau menurut pengalaman saya sebagai guru mengaji, Ya. mengajar anak beragama, mengaji, sholat, Ya. itu tidak bisa dilepaskan saja kepada guru, Ya. tetapi harus dibimbing, diajar oleh guru, dibimbing oleh orang tua. Makanya dapatlah kita menikmati hasil seperti apa yang kita harapkan. Oh, jadi setiap anak yang belajar di sini harus ditemani orang tua, dan orang tuanya berarti ikut juga untuk belajar bagaimana nanti anaknya di rumah, gitu maksudnya Teh. Iya, itu yang sangat penting sekali. Oh iya. Kalau cara Etik mengajar begini, lalu di rumah lain lagi, maka anak itu akan akan jadi keliru. Mana yang betul? Yang namanya anak-anak, dia itu kadang-kadang berat kepada orang tuanya, kadang-kadang dia juga mengikut apa yang dikatakan oleh gurunya. Contoh aja, misalnya saya mengajarkan abata saja ha, itu hanya satu ketuk. Satu ketuk sama dengan satu harkat. Iya. Kalau orang tuanya tidak datang,
maka dia akan ba, ta. Oh, berarti itu salah tuh ya, Cara penjabarannya. membacanya salah. Oh iya iya. Karena menurut tajwid kalau belum ada mat atau tanda panjang, maka Iya. dia dibaca satu harakat. Oh gitu. Lalu kalau dibiarkan anak itu seperti itu, bagaimana nanti kita menerangkan ini panjang akan samalah panjang dengan yang pendek jadinya. Oh gitu. Jadi anak murid Ete itu setiap datang itu antrian atau memang bersama-sama Teh? Oh bukan, kalau metode Iqra ini Ya? tidak bisa klasikal. Oh kalau misal itu maksudnya Teh? Harus privat. Oh harus privat. Dia itu harus melihat gurunya atau Etek sendiri Ya. bagaimana mengucapkan a, ba, ta, sha. Kalau sha tidak harus keluar lidah dan gigi. Oh iya iya. Kalau sa tidak boleh keluar lidah dari gigi. Oke. Jadi Teh orang tuanya itu ada kendala nggak kalau misalnya Ete mengajar orang tua mengajar anaknya di sini, kadang-kadang kan Ete kan yang namanya kita guru, kita akan marah sama anak-anak gitu ya. Ya. Terus bagaimana sikap Ete di dekat orang tuanya itu, atau benar-benar dia sudah tahu bagaimana karakter Ete, atau Ete nggak bisa terlalu marah sama anak-anak gitu? Oh itu. Iya. Kalau datang seorang orang tua hadap kepada Etek, Ya. bawa anaknya atau tidak dibawa anaknya, Ya. bilang, wah, ada apa kabar katanya. Ini yang mengajar pondok Iqra. Ya, apa kabar? Saya akan mengantarkan dia bawa anak saya ini Ya. untuk belajar membaca Al-Quran. Itu katanya. Ya. Kalau mau belajar dengan saya di pondok Iqra, Ya. dengar dulu peraturan yang saya laksanakan di pondok Iqra. Ya, oke. Oke Teh, mungkin kalau kita benar-benar untuk bicara sekarang ini mungkin karena waktu Teh ya. Ya, Mudah-mudahan nanti kita bisa untuk sambung lagi nanti di pondok Iqra ini. Dan harapan kita sekarang tolong Ete jabarkan apa maksudnya himbauan Ete kepada orang tua, agak sedikit ya, orang tua bagaimana di harapan Bunda ini untuk kedepannya ataupun rencana Ete atau misi Ete. Silakan Teh. begini ya. Kalau mulai masuk, saya sudah bilang kalau anak saudara ini belajar di sini tidak boleh libur kalau tidak sakit. Iya. Karena satu hari pergi, 3 hari bolos itu tidak akan berhasil. Iya. Satu. Yang kedua, saya tidak pandang bulu. Maksudnya, kalau anak saudara dimanjakan di rumah, Ya. kalau di sini salah, ya saya marahin aja. Oh gitu. Bilang sama ayahnya, kalau bisa seperti itu, saya terima. Kalau enggak, saya enggak marah. Oke. Jadi misi untuk kedepannya Ete anak-anak ini gimana Teh? Coba. Kalau metode Iqra ini, yang itu 6 jilid kan, Ya. kalau sudah sampai ke jilid 6, Ya. itu akan diwisuda. Iya, Wisuda oke. Iqra. Iya. Untuk apa diwisuda? Dulu pernah orang itu menyangkal, untuk apa pula anak-anak kecil ingusan itu diwisuda. Iya. Wisuda ini adalah tandanya mereka dari belum tahu huruf Al-Quran, Ya. mereka sekarang sudah pandai membaca Al-Quran. Ya, oke. Berarti wisuda itu untuk bagaimana anak itu semangat untuk melanjutkan ke Al-Quran, begitu maksudnya Teh ya. Ya. Oke, para pemirsa Benar Sejahtera, itulah bincang-bincang kami dengan Ete Nurhayati yang membuka Pondok Iqra ya. Harapan Bunda mudah-mudahan
para pemirsa, kalau ada anaknya silakan Anda datang ke Simpang Haru Kota Kocie, Nagari Tujokoto Talago. Anda pasti, dan jangan sampai Anda tinggalkan di channel Chan Salta 68. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.